Namo Sang Hyang Adi Budaya Namo Buddhaya. Bersama saya kembali Pasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Kita sekarang membahas acara internal kita yang akan diselenggarakan nanti di bulan September tanggal 4 sampai tanggal 7 di Bali, yaitu Musyawarah Kerja Nasional Keluarga Besar Budayana Indonesia. Majelis Budayana Indonesia sebagai induk organisasi akan melakukan Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Sementara badan otonomnya yang meliputi warga usia lanjut atau Wulan Bahagia akan melaksanakan Munas di tempat yang sama. Munas kedua Wulan dan Yayasan-Yayasan Budayana atau Yabudi akan melakukan Mukernas di saat yang sama, di tempat yang sama. Ini membuktikan bahwa roda organisasi keluarga budayana mulai berjalan dengan aktif, dengan baik. Tema acara nasional ini adalah peduli dan melayani. Saya kira itu tema yang sangat tepat, sangat relevan dengan kondisi yang ada. Kita perhatikan sekarang ini jumlah umat menurun dengan cukup drastis. Kita pernah mencapai angka 2% dari jumlah penduduk Indonesia waktu tahun 70-an. Itu waktu penduduk Indonesia menurut statistik dan yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Rhoma Irama sebanyak 135 juta penduduk Indonesia dari berbagai suku. Nah, berapa jumlah umat Buddha? 2%. Kemudian berjalan sampai tahun 80-an, dari 2% kita turun jadi 1,5%. Lalu orang bilang, Pak Sugi, walaupun prosentasenya menurun, umatnya enggak loh, Pak Sugi coba dikaliin. Oh iya, kalau kita kaliin kurang lebih sama jumlah umatnya. Ya kan? Lalu tahun 90-an menjadi 1%. Nah, tahun 80-an menjadi 1,5%. Tahun 90-an menjadi 1%. Nah, sekarang tahun 2000-an berapa jumlah umat kita? 0,75 dengan jumlah penduduk 275 juta. Itu angka penurunan yang sangat nyata. Mau tunggu sampai kapan? Kita baru bertindak untuk mengurangi penurunan atau menghentikan penurunan jumlah umat. Salah satu cara untuk mengurangi penurunan jumlah umat yaitu peduli dan melayani. Itu tema yang diangkat oleh keluarga budayana. Tanpa kita peduli dengan umat, tanpa kita melayani kebutuhan umat, percayalah, agama ini akan menuju ke satu arah, yaitu kepunahan. Nah, kita melihat tetangga kita. Misalnya kita contoh aja, Muhammadiyah. Mereka demikian bersatunya sehingga kekuatan modalnya itu bisa menyaingi BCA sebagai salah satu institusi swasta yang terkaya di Indonesia.
Muhammadiyah juga bisa mencapai angka segitu. Berapa kekayaan BCA? Kabarnya di atas 3 triliun. Muhammadiyah juga bisa mencapai angka segitu. Kita lihat apa yang dilakukan Muhammadiyah. Mereka punya lembaga pendidikan. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Semua nama Muhammadiyah. Cuma beda-beda tempat, beda-beda kota. Itu saja. Tapi depannya pasti Muhammadiyah. Misalnya Muhammadiyah Jakarta. Bahkan ada yang Muhammadiyah Jakarta Barat. Atau bahkan lebih kecil. Muhammadiyah mana gitu loh. Kebonjeruk Jakarta Barat. Bisa begitu. Sementara coba kita lihat yayasan-yayasan kita. Bisakah kita misalnya di keluarga Budayana aja, jangan di tempat orang lain, di keluarga Budayana aja. Bisa nggak kita semua wihara kita atau semua yayasan kita menggunakan kata Budayana di depan? Saya rasa tidak mudah. Tidak mudah. Lalu Muhammadiyah juga punya rumah sakit, klinik, dan seterusnya. Lalu Muhammadiyah juga punya kegiatan ekonomi. Baik koperasi, dan macam-macam lain, KM lain. Nah, jadi kepedulian dan pelayanannya itu nyata. Umat minimal bisa sekolah. Mau dari tingkat TK sampai S3. Terlayani. Umat yang sakit, ada rumah sakit yang tersedia. Bisakah kita Budayana punya rumah sakit? Ini yang kita harus pikirin. Bisa nggak kita punya rumah sakit? Kita punya sekolah dengan nama Budayana. Nah, mau belakangnya mau pakai apa silakan aja. Coba kita pikirkan dengan baik. Tetapi ada satu juga yang menyatakan, Pak, Muhammadiyah bisa begini karena dibantu pemerintah. Oke, kita nggak usah sama dengan Muhammadiyah. Mungkin kita separuhnya aja. Atau seperempatnya aja. Dari 3 triliun, seperempatnya itu kan berapa? Kalau setengahnya kan 1,5 T. Seperempatnya 750 M. Jumlah yang sangat besar. Kita mau membangun gedung PJ ini aja perlu mengumpulkan uang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kita harus bekerja keras mengupayakan donatur-donatur besar sehingga gedung PJ dapat berdiri. Nah, sesudah berdiri, perawatan juga memerlukan biaya. Dan itu tidak kecil. Karena itu kepedulian dan pelayanan merupakan kata kunci yang sangat penting. Lalu kerjasama tentunya dengan berbagai pihak. Tanpa bekerja sama, kita tidak mungkin bisa melayani. Dan sulit untuk melayani. Peduli mungkin bisa. Tapi kalau peduli tanpa pelayanan, apa artinya? Bisa orang jatuh.
Kita cuma peduli, aduh kasihan ya lu jatuh ya. Lain kali hati-hati, jangan sampai jatuh. Sementara orangnya berlumuran darah. Kan kita perlu untuk pelayanan. Kita perlu mengangkat dia, membawanya ke rumah sakit. Mengupayakan dia sampai tidak meninggal. Kan itu yang masih kita lakukan. Nah, itu kan kita perlu pusat pengobatan, pusat kesehatan. Nah, sementara yang menunggu di depan kita adalah permasalahan-permasalahan yang begitu ruwet, begitu luar biasa. Apalagi kalau kita dengar pidato Bapak Presiden Agustus kemarin, rasanya dunia itu berubah 360 derajat. Balik lagi. Kalau 180 kan dari titik A ke titik B. Ini 360 dari titik A balik lagi ke titik A. Pusing kita dengarnya. Ada perang di mana-mana. Bahkan tetangga kita yang mengaku Buddhis juga perang. Lalu kesulitan ekonomi. Ini semua memerlukan kepedulian dan pelayanan. Nah, tema sudah tepat. Tinggal pelaksanaan. Pelaksanaan ini tergantung pada kerjasama. Tidak bisa bekerja sendiri, sulit. Mesti bekerja sama semua stakeholder. Terutama dengan pemerintah. Nah, ini bagaimana kita dapat mendorong teman-teman kita dengan berbagai stakeholder dapat membantu pemerintah, membantu umat Buddha agar jumlah umat ini tidak berkurang lagi. Atau bahkan bertumbuh. Permasalahannya banyak sekali ya. Nanti di episode berikutnya coba kita bahas mengenai masalah-masalah yang kita hadapi sebagai umat, sebagai majelis. Lalu mudah-mudahan kita dapat mencari jalan, mencari terobosan agar penurunan ini dapat kita hentikan. Demikian dari saya, Upasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.